Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seleksi di bawah 110 kelas juga diserahkan kepada Gapoktan Tani Sepulur Desa Semen Kecamatan Gotororadi, Bapak Mahmudi, berupa 1 unit alat penjemur UV dryer untuk bangunan rice milling unit atau RMU. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Juga diserahkan kepada Gapoktan Sejahtera dari Desa Kerajaan Kecamatan Parang, diterima oleh Bapak Samsuri berupa 1 unit mesin pensortir padi atau color sorter. Dan yang terakhir kepada Gapoktan Kadin Makmur Desa Dadi Kecamatan Polosan, Bapak Tukiran berupa 1 unit kendaraan roda 3. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan untuk berfoto bersama.
Kabupaten Magetan yang hadir pada pagi hari ini, seluruh anggota Kapoktan, asosiasi yang hadir pada pagi hari ini, para BPL yang saya banggakan, teman-teman saya OPD dan hadirin yang berbahagia dari perbankan, dan pengrawit, Paranggono yang meramaikan pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak pulang satu apapun juga. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingat selalu di mana-mana saya sampaikan, Menteri Keuangan kita ini Bu Sri Mulyani itu pernah berkata begini, apa yang membedakan Indonesia sama Amerika? Ya, apa yang membedakan? Di sana makannya sama, ya, pinternya sama, ya, tapi orang Indonesia itu kerja sampai banting tulang, ya, tetapi negaranya maju sana. Kenapa? Jawaban beliau adalah karena orang Amerika itu asetnya semua bekerja, kemudian waktu lainnya tidur. Tapi kalau Indonesia itu asetnya tidur, orangnya kerja keras. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau orang Amerika itu semua aset itu bekerja keras, orangnya santai. Tapi kalau orang Indonesia, orangnya kerja keras, asetnya tidur. Nah, itu yang membedakan. Oleh sebab itu ini harus diubah cara berpandang kita, cara berpikir, ya, birokrasi harus, ya, semua aset harus bekerja. Ya, salah satunya saya ingat waktu saya jadi bupati baru, Pak Edi waktu itu kepala dinas TPHPKP pertanian ini, Bu Ana Kapoketnya waktu itu presentasi ke saya, ya, Pak, saya mau buat sayur organik sama serobot. Oke, Pak Edi, saya selalu mengatakan begini, senyampang kita ditakdirkan Tuhan untuk mengambil kebijakan, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas. Agar nanti ketika kita sudah pensiun tidak menyesal karenanya. Bahwa kita pernah menorehkan tinta emas ketika kita dipercaya oleh Tuhan, ditakdirkan Tuhan untuk mengambil kebijakan, kemudian diberi kesempatan oleh negara untuk mengambil kebijakan. Terima kasih Pak Edi yang tahun ini nanti pensiun, karena, ya, nanti kalau penjenengan pensiun sering ke sini. Ini dulu gagasan saya sama yang di Pelawasan itu Pak Edi. Jadi saya minta semua OPD, semua organisasi pemerintah daerah buat, ya, kalau tidak bisa membuat inovasi, nyontoh yang bagus di tempat lain. Ya, di tempat lain itu contoh, ya, bawa ke sini. Kalau kebaikan itu dibawa ke sini, nanti yang ada di Magetan itu adalah kebaikan dan kebaikan. Sekali lagi, Pak Edi yang merintis, Bu Ana yang kemudian melanjutkan, terima kasih beliau berdua. Dan mudah-mudahan, ya, nanti saya yakin dan saya yakinnya Pak Edi pada waktunya nanti, dan itu alamiah, siapapun akan pensiun, karena tugas, ya, telah menorehkan tinta emas di Kabupaten Magetan ini. Betapa mulianya kalau semua masyarakat Magetan, kalau semua pejabat di Magetan punya pikiran-pikiran semacam itu. Yang kedua, saya selalu juga mengatakan, kita juga harus berpikir hari ini, menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga kita harus berpikir ke depan. Kira-kira ke depan itu seperti apa? Kalau seandainya di pewayangan seperti Sri Bathara Kusuma, ngerti sak durunge winara, meramal kira-kira yang terjadi besok itu seperti apa. Kebun buah itu tidak bisa instan seperti membangun. Kalau membangun bangunan gampang, 3 bulan selesai. Tapi kalau membangun kebun semacam ini perlu waktu. Ini memerlukan waktu 3 tahun menjadi seperti ini. Tidak bisa pohon itu instan, tidak bisa. Oleh sebab itu, visi ke depan, visi bahwa besok
di era digital, di era milenial itu apa yang akan isu apa yang akan muncul, yaitu lingkungan, ya, isu kembali ke lingkungan. Masyarakat dunia sekarang sudah mulai memikirkan bagaimana bumi itu menjadi lestari kembali. Bapak bisa bayangkan, Eropa hari ini panasnya setengah mati. Ya, banyak korban berjatuhan karena suhu yang demikian tinggi. Dulu waktu saya sekolah di Magetan tahun 72 sampai 75 waktu SMA, saya kalau tidur melungker. Ya, sekarang nggak melungker, malah pakai AC sekarang. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan iklim yang sangat luar biasa. Nah, problem ini adalah salah satu jawaban. Ketika tanah kelas 4 tadi Mbak Ana menyampaikan, kemudian diubah sedemikian rupa menjadi menghasilkan. Masa kita kalah sama Arab Saudi? Arab Saudi yang demikian tandus sekarang sudah swasembada gula. Kenapa? Karena teknologi. Ya, teknologinya masuk di sana, kemudian pertaniannya menjadi sangat maju di Arab Saudi. Ini harus menjadi contoh dan cara berpikir kita. Dan saya yakin nanti kebun buah Serogo ini akan menjadi salah satu ikon di Magetan. Gimana ini bisa, aset ini bisa bekerja? Saya menyarankan, saya berpikir, ya tadi Mbak Ana menyampaikan bahwa nanti di sini kebun buah dan seterusnya. Alangkah baiknya nanti pihak swasta misalkan kasih aja tempat, ya, tempat di sana suruh membuat resto. Ini kan pemandangan yang sangat bagus kalau kita lihat di sebelah barat. Ya, buat resto modelnya seperti apa? Kalau perlu ada free tag. Free tag itu pajaknya selama setahun 2 tahun bebaskan dulu. Nanti laris baru dicas pakai pajak pembangunan baru. Ya, pajak rumah makan itu. Baru, ya. Ini kan luar biasa mahal, ya, memelihara kayak begini. Nah, akan lebih mempunyai daya manfaat yang jauh lebih besar. Itu kalau aset ini maksimal bekerja seperti yang di Amerika kan. Jadi aset itu harus bekerja, ya, aset itu harus bekerja. Semua kita harus berpikir ke depan. Semua aset-aset pemerintah daerah ini bekerja. Dan saya yakin ya nanti akan semakin lama semakin tertata, semakin tertata. Yang ketiga saya juga mengingatkan begini, melanjutkan yang poin yang kedua tadi bahwa kita harus berpikir ke depan. Ya, cara berpikir saya mudah. Ya, saya nyontoh Raffles. Raffles itu tahun 1800 berpikir waktu hutan masih lebat di Jawa, apalagi Sumatera, Kalimantan, sudah memikirkan membuat kebun raya Bogor. Tahun 1800 ketika jadi gubernur jenderal. Kemudian kita bisa mengambil hikmah saat ini. Seandainya Raffles itu tidak punya pikiran seperti itu, saya yakin bangsa ini tidak punya kebun raya. Tidak ada yang berpikir ke arah sana. Nggak ada yang akan berpikir. Nah, kita punya kebun raya Bogor karena cara berpikir yang visioner seorang Raffles. Ya, punya kebun raya di Purwosari dan sebagainya. Itulah yang harus kita tangkap dari para pendahulu, yang baik kita contoh, yang kurang baik kita tidak. Ke depan kita juga harus mempunyai visi-visi ke depan seperti itu. Ya, mewariskan anak cucu yang kebaikan yang ada di Magetan. Saya selalu bertujuan saya begini, Magetan wis kakean masalah, ojo nambahi masalah. Mari kita menjadi bagian yang ikut memecahkan masalah. Agama saya yang saya anut mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang selalu memberi manfaat kepada orang lain di mana. Betapa mulianya kita semua yang hadir pada saat ini kalau semua memberi manfaat yang besar bagi kemajuan Magetan. Saya yakin dalam waktu singkat Magetan sudah tidak akan tertinggal dari kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di depan. Kemudian ke depan saya juga akan mempunyai program lagi, ya, nanti RH akan membuat hutan bambu di Sukomoro. Nanti destinasi wisata ke Magetan tidak harus ke Sarangan, ditahan dulu di
di kebun bunga Refugia. Di sana kita bangun Masjid Kimaketi yang insya Allah 85% sekarang sudah jadi. Yang dulu pakai soko guru dari Masjid Agung yang lama. Bapak nanti bisa bersama di sana. Ya, tiangnya besar-besar ya, kita bangun kembali. Dan kita bangun sedekat mungkin sesuai dengan aslinya, dengan konsep Jawa. Ya, seperti model Masjid Agung Demak, Masjid Agung Jogja, Solo dan seterusnya. Nanti di Sukomoro nanti kita buat hutan bambu. Insya Allah tahun ini kita rintis dan 3 tahun yang akan datang saya yakin itu menjadi destinasi baru Magetan selain Surabaya ini. Mudah-mudahan niat kita semua yang baik ini dicatat sebagai amal kebaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kebun buah Serogo pada hari ini mewakili panjenengan semua dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati tetap berada di tempat untuk penandatangan prasasti pada kesempatan hari ini. Juga kami mengundang Wakil Bupati Magetan, Wakil Ketua DPRD beserta Komisi B, dan juga Kepala Dinas TPHPKB untuk berkenan mendampingi Bapak Bupati dalam penandatangan prasasti sebagai simbol diresmikan dan juga dibukanya kebun buah Serogo Magetan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Dari binaan Dinas Pariwisata. Oke, alhamdulillah dapat